Karena kita tahunya munkar dan nakir itu nanti katanya di kuburan. Begitu kata dikubur, udah mati ditanya malaikat, siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Gitu. Gak ada kerjaan. Orang-orang mati ditanya-tanya. Yang hidup aja ditanya belum tentu bisa jawab. Yang kayak gitu ya dianggap keyakinan. Jika kita menonton video ini, saya merasa sangat menyayangkan atas pernyataan Syekhul Karim yang dimana beliau menjelaskan ajaran tasawuf tetapi seakan-akan menentang hadis Rasulullah, yang dimana hadis Rasulullah itu tentang pertanyaan munkar nakir setelah kematian. Menurut beliau ini pertanyaan itu semestinya adanya bukan setelah kita mati tetapi di saat kita masih hidup. Saya akui setiap orang yang belajar tasawuf atau orang yang sudah memahami tentang hal ini pasti akan mengatakan seperti itu, bahwa pertanyaan munkar nakir itu layaknya semestinya memang kita di saat kita masih hidup. Memang betul seperti itu. Tetapi yang saya sesalkan adalah kalimat yang seakan-akan kita ini tidak boleh mempercayai atau dilarang mempercayai pertanyaan munkar nakir setelah kematian. Ini yang menurut saya adalah suatu kekeliruan. Karena kita ini umat Rasulullah, maka kita ini wajib hukumnya untuk percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bukan berarti kita harus membuangnya, walaupun kita sudah memahaminya lebih jauh tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Tetapi bukan serta-merta kita ini harus membuangnya atau menyuruh orang-orang atau generasi penerus untuk tidak mempercayai. Ini adalah suatu kekeliruan. Logika saya seperti ini. Saya memahami tentang hal ini karena ada hadis itu. Kalau tidak ada hadis itu, kita tidak mungkin memahaminya tentang hal ini. Nah, maka saya bertanya, seandainya hal itu dibuang, dihapus untuk tidak dipercayai, gimana generasi yang akan datang? Apakah dia mampu memahaminya hal itu? Ataukah generasi penerus itu harus percaya dengan hasil kesimpulan kita? Ini yang mestinya kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Karena seandainya generasi penerus mempercayai apa tentang apa yang kita pelajari, bukan berarti tidak akan ada pertanyaan lagi. Pasti generasi yang akan datang itu akan mempertanyakan hal-hal yang kita pahami. Apakah sesuatu yang kita pahami ini memiliki simbol yang cukup luas, yang bisa mencabangkan pengetahuan ke hal-hal yang lainnya? Ini yang jadi pertanyaan saya. Karena menurut saya pertanyaan tentang munkar nakir setelah kematian ini pasti memiliki makna atau pengetahuan yang lebih luas. Bukan hanya hal itu. Setiap manusia pasti memiliki pengetahuan atau pemahaman yang berbeda-beda. Mungkin kita bisa mengetahui tentang hakikat sholat. Setiap orang yang belajar tasawuf memahami hakikat sholat itu, saya menilainya banyak ragam, berbeda-beda. Tetapi memang esensinya sama. Jadi yang saya harapkan adalah ke Syekhul Karim, atau saya berharap kepada pengikut-pengikutnya atau kepada murid-muridnya untuk disampaikan kepada beliau bahwa semestinya boleh Syekhul Karim mengatakan bahwa pertanyaan munkar nakir ini semestinya dilakukan di saat kita hidup, tetapi bukan berarti kita ini dilarang untuk mengimani pertanyaan munkar nakir setelah kematian, karena ini melanggar sebagai umat Nabi Muhammad, yang dimana kalau saya tidak salah bahwa ini adalah hadis Rasulullah atau ucapan Rasulullah. Kalau memang kita merasa bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah, kenapa kita berani untuk mengingkari kebenaran apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Itulah kritikan saya kepada Syekhul Karim. Saya berharap siapapun
ulama yang memahami tasawuf. Kalau seandainya ingin memberikan pemahaman kepada orang-orang tentang kesadaran diri mempelajari agama, ia sah-sah saja, tetapi jangan sampai berbenturan dengan syariat-syariat yang ada. Karena kita ini harus sadar bahwa kita mampu memahami tentang hakikat-hakikat ini karena ada syariat. Kalau seandainya kita tidak ada syariat, apa bisa kita memahaminya hakikat? Tidak mungkin. Misalnya Syekhul Karim menjelaskan tentang wudu, hakikat wudu, kebersihan wudu, karena ada wudu itu sendiri yang biasa kita lakukan dalam syariat. Kalau hal-hal syariat yang kita lakukan ini dibuang, lalu kita bisa memahaminya hakikatnya itu dari mana. Jadi seakan-akan seperti kacang lupa kulitnya. Maka saya tidak setuju sekali jika seumpama ada orang yang merasa diri sudah paham tentang tasawuf, tentang kemarifatan, lalu mengabaikan syariat-syariat Islam. Itu sesuatu yang keliru. Ya, saya mengatakan bahwa ini seperti yang kacang lupa kulitnya. Jika manusia seperti kacang yang lupa kulitnya, maka ini bukan manusia yang patut untuk diteladani. Walaupun dirinya merasa dirinya lebih pintar, lebih tahu, tetapi kalau perilakunya seperti ini, menurut saya nggak patut untuk kita teladani.